Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan langkah kaki kita menuju tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan mulai dari langkah kita dari depan rumah kita dengan membaca doa bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah, kita menggantungkan segala apa yang akan kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan doa kita yang kita panjatkan kepada Allah. Kita nggak tahu di tengah wabah pandemi ini keluarnya kita dari rumah, nggak tahu kita lagi apa yang akan terjadi pada diri kita, maka kita menggantungkan semuanya kepada Allah. Maka sering-seringlah membaca doa Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billah setiap kita keluar dari rumah kita. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita berikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Sekali lagi Bapak, para jamaah sholat maghrib, kami ini menggantikan karena Ustaz Syafiq masih dalam kondisi pemulihan dari pasca operasi lutut kalau tidak salah itu. Nah, kami menggantikan beliau, tidak melanjutkan kajiannya karena masing-masing ustaz ini sudah ada kajiannya. Nah, yang akan kami sampaikan ini kajian umum dan kami sampaikan kepada sekjen dakwah. Ya udah, kajian umumnya saya ambil bikin ajilah ya, yaitu fikih kekinian dan kontemporer. Seminggu yang lalu kita kaji masalah jual beli cash dan kredit, jadi itu masalah muamalah. Ini yang mau kita kaji malam hari ini, itu yang berkaitan dengan hukum donor organ tubuh. Nah, ini yang permasalahan ini kan muncul ke sini karena pada masa yang lalu hal-hal seperti ini belum dilakukan. Pada masa Rasulullah belum dilakukan, hingga kemudian muncullah hukum apa permasalahan ini, hukumnya apa, karena dia munculnya kekinian baru ya. Nah, inilah bikin aja lah. Tapi walaupun demikian, nas-nas dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan itu, nah ulama mengkajinya sehingga kemudian keluar suatu hukum donor organ tubuh. Itu yang akan kita kaji pada malam hari ini. Donor itu artinya derma atau sumbangan. Jadi kalau ada bahasa yang paling sering kita dengar itu donor darah, berarti orang itu menyumbangkan darahnya atau mendermahkan darahnya, itu arti donor. Nah, kemudian yang dimaksud dengan donor organ tubuh ataupun donor darah itu di dalam perspektif hukum Islam itu adalah yang pertama, donor organ tubuh itu artinya berarti orang itu mendermahkan organ tubuhnya untuk orang lain demi kepentingan medis. Lalu kemudian secara medis donor organ tubuh ini adalah legal. Nah, secara medis legal asal prosedurnya itu sesuai dengan keilmuan atau ilmu kedokteran. Jadi nggak sembarangan orang bisa melakukan hal yang seperti ini. Jadi sudah ada ahlinya. Maka ketika kita mendengar ada orang yang akan melakukan
donor umpamanya ginjal yang bisa kita dengar itu ya, itu kan prosesnya lama sekali, mulai dari pemeriksaan bagian dalam segala macam itu kan. Dan yang diperiksa itu bukan hanya satu orang yang pendonor itu, tapi yang diperiksa juga orang yang mendonorkan. Nah, itu prosesnya lama sekali. Nah, bila mana prosedur ini dilalui semuanya dengan ilmu kedokteran yang sudah pasti itu tidak melanggar prosedur hukum, artinya legal, maka ini yang disebut dengan donor organ tubuh menurut perspektif hukum Islam. Nah, kemudian muncullah suatu hukum dalam perspektif hukum Islam itu mengenai pelaksanaan organ tubuh, donor organ tubuh ini. Setidaknya ada 4 yang dibahas oleh para ulama. Nah, ulama yang membahas masalah ini adalah para ulama-ulama fuqaha, orang yang mempunyai latar belakang keilmuan fikih. Nah, 4 hal yang mereka kaji, yang mereka bahas. Yang pertama, donor organ yang bisa pulih. Donor organ yang bisa pulih ini yang sering kita lakukan. Itu di dalamnya itu ada donor darah. Karena setiap orang yang melaksanakan donor darah itu setelah diperiksa oleh dokter, lalu kemudian dia menyumbangkan darahnya, dia pulih kembali kan? Dia hanya butuh istirahat, dikasih vitamin, dikasih makanan bergizi, buah-buahan, dia pulih kembali. Nah, dalam hal yang pertama ini, ulama menyebutnya donor organ yang bisa pulih. Nah, maka di antara anggota tubuh yang bisa diambil, bisa pulih kembali, itu adalah darah. Darah itu tadi didonor kan, donor darah itu kan ukurannya apa ya? cc ya, darah dia. Apa ukuran darah? cc ya. Nah, saya kurang paham tuh. Setahu saya tuh kalau ada orang yang donor darah itu dua kantong gitu biasanya. 2 kantong dia masih sanggup gitu. Nah, itu biasanya kalau sudah selesai, efek yang dirasa itu cuma pusing. Apa namanya? Oyong ya. Nah, koyongan itu efek yang dirasa. Nah, tapi dengan sendirinya itu bisa pulih kembali. Normal dia secara alami, karena darah itu kan kalau kita makan itu, setiap yang kita makan itu kalau di dalam Al-Quran kan disebutkan itu akan menjadi darah. Setiap yang kita makan itu benar kan? Jadi darah, lalu kemudian akan menjadi daging. Yang sisanya keluar dari kotoran. Nah, itu makanya setiap orang yang habis donor darah itu selalu dikasih dia vitamin, makan, minum yang bergizi, dia pulih kembali. Nah, dalam hal yang pertama ini, maka donor darah yang dilakukan ini di mana pasien kekurangan darah biasanya dilakukan dikarenakan orang itu mau operasi. Jadi kan, pasien butuh darah, maka diperiksalah darahnya apa gitu. Nah, prakteknya ini kan biasanya prakteknya yang seperti ini, biasanya yang mau menyumbang darah yang pertama sekali itu adalah keluarga itu. Bila mana darahnya apa nih, darahnya ini nih. Nah, ditanya tuh keluarganya, ada nggak yang sama? Kalau ada yang sama, diambil darahnya. Itu biasanya begitu. Yang kedua, baru ke lembaga, umpamanya bank darah atau PMI. Nah, dalam hal ini maka darah itu, yang orang mendonorkan darah itu kebutuhannya sudah jelas. Berarti darahnya itu dipergunakan, dipakai untuk pasien yang sedang melaksanakan operasi, atau juga orang yang ibu-ibu yang dalam keadaan persalinan. Tuh. Lalu kemudian ada lagi gagal ginjal. Dan kemudian juga orang yang mengalami kanker darah. Nah, dalam hal ini berarti ada kebutuhan pasien terhadap darah. Maka harus ada ketersediaan darah itu. Maka didonorkanlah, disumbangkanlah. Nah, jalan yang pertama itu adalah keluarga, baru yang kedua melalui lembaga atau bank darah atau PMI. Nah, dilakukanlah donor darah untuk orang yang butuh darah itu tadi.
Maka secara syar'i, hukum donor darah yang seperti ini adalah boleh. Nah, di mana yang kepentingannya itu sifatnya adalah darurat. Sifatnya darurat. Nah, jadi bukan dikarenakan ada sebab yang lain. Jadi sebabnya jelas. Sebabnya itu ya karena dia sedang operasi yang butuh darah, itu sebab. Persalinan yang keluar darah terus, dia butuh darah. Lalu kemudian penyakit yang lain juga yang memang butuh darah, itu sebab. Maka ini dalam keadaan kondisi darurat. Nah, dalam hal ini kenapa dibolehkan? Yang pertama, fatwa ulama. Alasannya hifdzun nafs, menjaga jiwa itu yang paling pertama. Menjaga jiwa itu yang pertama. Dikarenakan darah yang kita sumbangkan, kita bisa membantu orang menolong jiwanya. Itu alasan yang pertama. Jadi hifdzun nafs, itu menjaga jiwa, itu adalah alasan yang pertama. Jadi donor darah itu dapat membantu kesembuhan dan menghindarkan pasien itu kehabisan darah yang bisa menyebabkan kematian. Karena secara keilmuan kedokteran, apapun penyakit orang, walaupun orang tidak sakit, tapi kalau dia kehabisan darah, dia pasti akan meninggal. Walaupun tidak ada penyakit seriusnya, kalau dia kehabisan darah, dia pasti bisa meninggal. Itu menurut kalian kedokteran seperti itu. Apalagi orang yang dalam keadaan sakit, dioperasi, itu butuh darah. Maka menyelamatkan jiwa, hifdzun nafs, itu alasan yang pertama. Di sini ada ta'awunnya, tolong menolong. Bukan hanya sekedar tolong menolong dalam bahasanya itu materi yang kita bantu, tapi jiwa saudara kita bantu. Apa dalilnya? Itu dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nas jami'an. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Maka dia seolah-olah telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Quran surah Al-Maidah ayat 32. Hifdzun nafs yang pertama. Kemudian dalam ayat ini Allah itu memuji setiap orang yang memelihara kehidupan orang lain. Maka dalam hal ini para pendonor darah dan dokter yang menangani pasien itu adalah orang-orang yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala karena memelihara kehidupan seorang pasien atau menjadi sebab hidupnya pasien itu. Jadi menjaga jiwa. Dokter ada, susternya ada, pasien sedang diobati, tapi darah tidak ada. Akhirnya dikarenakan darah inilah, kekurangan darah atau kehabisan darah inilah pasien itu meninggal. Ini keliru, salah. Maka dalam ilmu kedokteran itu, sebelum orang melakukan operasi itu semua sudah dipersiapkan secara matang. Berapa darah yang dibutuhkan, berapa cc darah yang harus dipersiapkan, itu semua dari sebuah perhitungan, tidak sembarangan. Nah, maka dalam hal ini Allah memuji dokter, orang yang menyumbangkan darahnya, itu Allah memuji orang ini memberi tanda kutip kehidupan bagi orang yang sedang mengalami sakit itu tadi. Nah, maka dalam hal ini Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 173, dan ini menjadikan dalil yang pertama tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama harrama 'alaikumul maitata wa dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman yadhkura wa yubari wa la'an fala itsma 'alaihi." Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disebut nama selain Allah, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Quran surah Al-Baqarah ayat 103.
ayat ini menunjukkan diangkatnya dosa bagi orang yang terpaksa, memakan yang haram karena keadaan darurat, maka donor darah itu termasuk di dalamnya. Donor darah itu termasuk di dalamnya. Darah orang lain bukan hanya dari satu orang bercampur ke dalam darah yang ada pada tubuh kita, fisik kita. Gitu. Nah, ini dalam keadaan darurat ini. Jadi dalam hal ini maka diperbolehkan. Yang kedua, donor darah secara umum tidak menyebabkan mudarat pada pendonor karena darah diproduksi oleh tubuh dan berganti secara berkala. Ini yang saya sampaikan tadi. Nah, maka sang pasien itu memang benar-benar membutuhkan darah tersebut dan harus ada yang merekomendasi dari dokter bila mana memang orang ini harus mendonorkan darahnya. Lalu kemudian tidak ada cara pengobatan lain kecuali dengan memasuk darah. Itu tadi ya, tidak ada cara lain lagi, hanya dengan cara memasuk darah itu. Lalu kemudian darah tersebut tidak membahayakan pasien. Nah, tentu ini ada pemeriksaan awal, karena yang namanya donor darah itu tidak sembarangan kan. Orang sakit tidak boleh, orang dalam keadaan punya penyakit menular nggak boleh. Nah, maka benar-benar nih ahlinya yang tahu. Nah, yang kemudian yang keempat, pasien mengambil darah secukupnya. Nah, inilah sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi, apa-apa yang diperbolehkan karena darurat maka itu diukur sesuai kadarnya. Maka di dalam keluaran surah Al-Baqarah ayat 173 tadi, kalau kita ingin mengambil penjelasan di dalam ayat ini, itu orang dalam keadaan lapar, artinya dia memang sudah mempertahankan dirinya, kalau tidak makan bisa mati nih. Dan di depannya itu hanya ada daging babi umpamanya, hanya ada bangkai, dan dia tidak bisa kemana-mana, taruhlah di tengah pulau. Dengan cara dia mau makan itu menyelamatkan jiwanya, maka boleh darurat, tapi jangan melampaui batas. Melampaui batas itu apa? Kalau sudah kenyang dia cukup, kalau sudah punya tenaga lagi dia cukup, jangan dihabisi. Nah itu. Nah, sama dengan donor darah itu tadi, secukupnya. Itu artinya apa? Masih banyak lagi orang di luar sana yang membutuhkan. Yang kelima, pasien mendapatkan donor darah secara gratis. Jika tidak mendapatkannya secara gratis, maka dibolehkan baginya untuk membeli darah tersebut. Nah, jadi di sini kan ada jual beli darah. Kalau dia tidak dapat yang gratis, dan ini kita memang paham nih, rumah sakit swasta biasanya yang bergerak dalam hal ini. Kalau orang kehabisan darah, kekurangan darah, perlu darah, itu mereka bisa menawarkan tuh darah sekian aja. Tapi kalau di rumah sakit umum yang ditanggung pemerintah, biasanya langsung connect ke PMI atau ke bank darah. Nah, seperti itu. Biasanya rumah sakit itu punya, kan? Nah ini, lalu kemudian jika tidak mendapatkannya secara gratis, maka dibolehkan baginya untuk membeli darah tersebut. Artinya ikhtiar dulu cari yang gratis ini. Ikhtiar dulu. Nah, kalau sudah tidak dapat lagi, jalan satu-satunya harus beli. Nah, lalu kemudian ada penjelasannya, dan dosanya akan ditanggung oleh orang yang menjual. Jadi sebisa mungkin orang yang punya darah ini, makanya aneh kalau kita lihat ada orang toko jual darah, nggak ada. Kebangetan itu seperti itu. Nah, atau ada orang punya ini menawarkan diri, darah saya sama dengan sini, boleh 1 cc 1 juta, atau menawar darah. Nggak boleh tuh, nggak boleh menjual darah dia, nggak boleh. Nah, maka dalam hal ini, kalau dia dapat itu darah dengan cara dia beli, maka dosanya ditanggung oleh orang yang menjual itu. Nah, orang yang menjual itu beli pedagang, atau yang hanya sekedar bisik-bisik saja. Saya bisa bantu di sana ada yang jual darah. Nah, bisa kan? Masuk dia dalam lingkaran itu. Masuk. Nah, dia tanggung dosanya itu. Kenapa? Karena menjual darah itu hukumnya haram. Nah, kan kalau di Sumatera itu kalau motong
makan kerbau daripada sapi. Itu kerbau itu kalau pas dipotong, itu darahnya ditampung. Darahnya yang pertama itu kan masih segar tuh, panas tuh. Itu ditampung pakai ember itu, ember yang suka bikin adukan semen itu ditampung. Nah, entah bagaimana prosesnya nanti darah itu jadi kayak hati. Itu mohon maaf kalau orang Tapan di utara yang Kristiani itu paling senang makan itu. Nah, orang Islam kadang kecelek, dia beli mikirnya itu hati. Bedanya kan warna. Kalau darah itu warnanya merah sekali. Nah, kalau yang hati itu kan agak pucat ya. Itu kalau yang pedagang nakal itu disatukan. Nah, orang di luar Islam, terutama di Sumatera itu senang makan itu. Nah, dijual itu kan artinya jual beli darah, dimakan ya. Dimakan. Nah, jadi kalau yang dalam hal ini kan ini apa namanya masuk ke dalam tubuh kita yang kita kaji ini. Maka sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, beliau melarang seseorang untuk menjual darah. Itu hadisnya sahih di hadis Bukhari juz 2 halaman 8. Yang punya nanti bisa buka atau lebih gampang nanti di sini sudah ada semua itu. Sahih Bukhari juz 2 halaman 8. Buka, ada situ hadisnya. Di situ jelas Rasulullah mengatakan jual beli darah itu hukumnya haram. Nah, lalu kemudian Imam Nawawi berkata, bagaimana diharamkan mengambil upah dari perbuatan haram, maka diharamkan juga untuk memberikan upah kepadanya. Nah, ini tadi yang orang yang bisik-bisik tadi, ya saya dapat komisi sedikit lah, saya bantu. Nah, itu masuk di dalam lingkaran itu. Tapi Imam Nawawi mengatakan itu sama saja. Nah, akan tetapi dibolehkan memberikan upah kepada sesuatu yang haram itu jika dalam keadaan darurat. Nah, ini lagi. Itulah prinsip Islam itu. Kalau dalam suatu keadaan darurat itu, hukum itu bisa jadi lunak. Tapi jangan dibuat-buat daruratnya. Aduh saya lapar dibuat-buat sama dia. Lapar buat airin makannya itu. Padahal dalam hati dia saya pengen cicipin daging babi masih rasanya. Pamer seperti itu kan? Nah, itu kan suatu alasan tuh. Nah, jangan dibuat-buat. Kondisi darurat itu alami. Maka dalam hukum Islam, kalau dalam kondisi darurat, hukum berbicara lain. Pemain adoror untuk itu mahdurah. Sesuatu keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang tadinya dilarang. Nah, itu kaidah usul fikih gitu. Hal itu sesuai dengan permasalahan membeli darah karena darurat. Kemudian, bagaimana hukum mendonorkan darah untuk disimpan di bank-bank darah seperti PMI atau rumah sakit untuk dipakai dalam peristiwa-peristiwa yang mendadak? Maka jawabannya adalah boleh. Inilah yang boleh. Karena masalahnya lebih besar daripada mudaratnya. Nah, maka kembali lagi orang yang mendonorkan darahnya dan darahnya itu belum dipakai oleh orang yang dalam keadaan operasi dan lain sebagainya, tapi disimpan di bank darah atau disimpan di PMI, Allah memuji orang yang seperti ini. Dan juga yang kami pahami, katanya orang yang suka mendonorkan darah itu akan lebih sehat katanya. Benar Pak? Benar nggak? Nah, itu ada mungkin ada yang suka mendonorkan darahnya lebih dari 5 kali, 6 kali. Bahkan dia cari-cari itu di mana ada donor darah. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, orang yang seperti ini Allah memujinya dikarenakan orang ini dengan darahnya itu bisa menyelamatkan jiwa orang yang lain. Nah, itu yang pertama tadi, donor darah. Yang kedua, donor organ tubuh yang bisa menyebabkan kematian. Ada beberapa organ tubuh yang jika diambil akan menyebabkan kematian seseorang. Apa itu contohnya? Limpa, jantung, ginjal, otak. Maka mendonorkan organ-organ tubuh tersebut kepada orang lain hukumnya haram. Hukumnya haram. Karena termasuk dalam kategori bunuh diri. Nah, orang mendonorkan jantungnya, nggak tahu lagi kita. Jantung itu kan
kehidupan kita. Membunuh diri namanya itu kan. Nah, dia donorkan itu. Nah ini dalilnya apa? Dalilnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Wala tulqu bi aydikum illa tahlukah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri di dalam kebinasaan. Nah, itu tadi artinya orang mendonorkan organ tubuhnya yang vital itu tadi, seperti otak, jantung, limpa, ginjal, itu artinya sama dengan dia itu masuk dalam perangkap bunuh diri. Nah, masuk dalam itu. Lalu kemudian firman Allah dalilnya dalam surah An-Nisa ayat 29. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, orang yang bunuh diri, yang yang sengaja membunuh diri itu biasanya yang paling sadis itu kan dia ambil pisau, dia potong kakinya, gitu kan? Atau yang paling sadis lagi dia bikin tali, dia gantung leher, dia tendang bambunya, tergantung lah dia. Walaupun kadang pengen selamatkan diri juga, dia akan ngerasain, aduh gini rupanya orang anak. Itu yang paling nampak kan? Tapi kalau organ tubuh nampak enggak? Ya nampak. Tapi ginjalnya yang satu, gitu kan? Sementara orang yang normal, yang sehat itu ginjalnya harus dua, gitu. Nampak dia, tapi di dalamnya enggak nampak kita. Nah itu. Kalau yang mati bunuh diri yang terang-terangan seperti itu. Kalau orang yang mati bunuh diri yang terang-terangan ya itu tadi, didonorkan organ tubuhnya. Allah alam lah tujuannya kan, biasanya kan materi, banyak kan, dokter sastra, atau jangan-jangan ya seperti sekarang ini modus dikit-dikit viral. Saya donorkan ginjal saya, nggak berani gitu. Saya donorkan ginjal saya, pinggir jalan dia pasang plakat ya, akhirnya mau viral, dilihatin orang. Akhirnya bukan ginjalnya yang dibeli orang bantu dia. Nah, itu modus tuh seperti itu. Ditanya kenapa mau jual ginjalnya satu, butuh anak saya sekolah atau anak saya lagi sakit nih, atau akhirnya kan jalan endingnya yang modus viral. Banyak sekarang yang model-model seperti ini kan. Nah, maka hal yang seperti ini, donor organ tubuh yang bisa menyebabkan kematian, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Itu yang kedua. Yang ketiga, donor organ tubuh tunggal. Apa donor organ tubuh tunggal ini? Itu bisa jadi memang organ tersebut hanya satu, seperti rahim dan lidah. Ada juga yang pada asalnya ganda, tapi karena salah satunya rusak atau tidak berfungsi sehingga menjadi tunggal. Misalnya mata atau ginjal yang tinggal satu. Nah, mendonorkan organ-organ seperti ini hukumnya haram, walaupun hal itu kadang tidak menyebabkan kematian. Nah, balik lagi seperti tadi, kan ada orang yang berasumsi kalau dia sehat, dia punya ginjal satu, dia dalam keadaan selamat, dia dalam keadaan hidup. Nah, di sini disebutkan, maka walaupun hal itu kadang tidak menyebabkan kematian, maka mendonorkan organ-organ yang seperti ini tetap hukumnya haram. Mata ada dua, udah dah yang satu biarin dah, saya mata satu aja lah. Taufik Salim masih lihat, mata satu aja dah matanya, donor satu. Nah, masih ada tuh, dia lihat. Itu artinya mendonorkan organ tubuh tunggal. Nah, nih, ginjal dua, satu, pas, tetap hukumnya haram. Nah, kenapa? Karena kemaslahatan yang ingin dicapai oleh pasien itu tidak kalah besarnya dengan kemaslahatan yang ingin dicapai pendonor. Kenapa? Dua-duanya pengen selamat, pengen hidup. Masa kita bantu orang yang ginjalnya rusak, kita donorkan, menyelamatkan hidup dia, tapi mematikan kita. Nah, salah. Kemaslahatannya memang benar, kita mau bantu dia. Makanya mohon maaf, saya baca studi
penelitian tentang masalah orang yang donor ginjal ya, itu hampir rata-rata angkanya itu sekitar 76-80% gagal. Gagalnya itu yang pertama pada saat operasi, yang kedua setelah operasi. Dan disebutkan di sini kegagalan yang paling fatal itu adalah bagi orang yang didonorkan itu, yang diganti itu didonorkan. Nah, itu yang paling fatal. Jadi kan arahnya ke sana, walaupun itu disebut dengan ikhtiar. Dia ikhtiar. Nah, makanya ini kita lihat sekarang di medsos itu ya, ngeri sekali kita melihat yang di India itu ya, anak-anak kecil diculik, taunya ingin diambil ginjalnya ya, karena ginjal keluarganya mahal sekali, 2 miliar, 5 miliar pun orang mau beli bagi orang yang punya duit, karena masalah kehidupan. Nah, hal yang seperti ini kan, itu kalau udah di medsos itu kan anak-anak itu diambil, diculik, taunya diambil ginjalnya. Nah, seperti ini. Lalu kemudian bedanya, jika organ tubuh tadi tidak didonorkan, maka masalahnya akan lebih banyak dibanding kalau dia mendonorkan kepada orang lain. Nah, ini bagi orang yang mendonorkan. Nah, akan tetapi ada organ tubuh tunggal yang jika diambil tidak membahayakan pendonor dan bermanfaat bagi pasien. Apa itu? Yaitu rahim. Rahim itu paling sering dilakukan itu. Rahim kan rumahnya ada 2 ya. Rahim. Maka dalam hal ini ulama mengatakan hukumnya boleh. Karena rahimnya ada 2 tuh. Diambil yang satu. Kasih sama orang yang memang sudah ingin menginginkan anak itu ya, tapi rahimnya bisa. Alhamdulillah. Tetapi harus terpenuhi beberapa syarat tertentu. Di antaranya apa? 1. Indung telur pasien masih bisa berfungsi. Jadi si perempuan itu indung telurnya masih berfungsi. Berarti kan dia normal, hanya rahimnya rusak. Dan sehingga rahim yang akan diambil dari pendonor itu bermanfaat baginya. Karena kalau dia sel indung telurnya rusak, lalu kemudian rahimnya diganti, tidak ada guna. Maka sel indung telurnya harus bagus. Si perempuan ini dikarenakan rahimnya rusak, maka diganti, didonor. Boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, rahim pendonor harus steril dari sel telur kosongnya, dan juga harus steril kosong dari sel sperma lama yang masih hidup supaya nggak kecampur. Itu kan matahari itu sisa hitam gitu kan. Nah, sehingga pencampuran nasab itu bisa dihindari. Lalu yang ketiga, pembinaan rahim tersebut tidak membahayakan bagi pendonor. Yang terakhir, keempat, mendonorkan salah satu organ. Jika donor salah satu organ tubuh tersebut tidak membahayakan pendonor dan kemungkinan besar bisa menyelamatkan pasien, maka hukumnya boleh. Nah, ini yang disebut dengan darurat. Itu boleh. Jadi Bapak, kita memandang hukum Islam itu jangan langsung gejolak itu. Hukumnya haram. Enggak. Ternyata ada opsi. Ini boleh. Kenapa boleh? Itu kan. Dalam keadaan darurat. Boleh. Nanti ini panjang penjelasannya lagi. Kenapa dikatakan boleh? Ini biasanya orang yang sering itu tadi saya sampaikan tadi donor ginjal gitu ya. Nah, ini dikarenakan alasannya bahwasanya kalau masalah ginjal ya, seseorang itu masih bisa hidup, bahkan bisa beraktivitas sehari-hari sebagaimana biasanya meski hanya menggunakan 1 ginjal saja. Berarti ini orang memang super kuat nih, power. Dengan 1 ginjal dia masih bisa beraktivitas. Orang yang seperti ini, orang yang kuat nih. Itu yang sering kita lihat yang keadaannya ya. Biasanya itu tadi yang didonorkan itu biasanya meninggal biasanya. Tapi orang yang tinggal donornya 1 dia masih hidup. Itu biasanya. Jadi itu kejadian itu fatalnya itu kan di rumah sakit biasanya itu. Makanya penelitian dokter itu angkanya sekian persen itu ada terjadi kematian itu benar adanya. Biasanya yang meninggal itu adalah orang yang menerima donor itu, dibandingkan dengan orang yang mendonorkan ginjalnya tinggal 1. Nah, jadi dia keluar. Baik Bapak, maka dalam hal ini dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 165 dan 25, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini bagi
donor itu tadi. Nah, ya, makasih Bapak, Ibu, Bapak-bapak, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kami ini, kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.